Makanya kita banyak melihat praktek-praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi yang justru membuat seolah-olah negara atau masyarakat mensubsidi pelaku kejahatan korupsi. Percayalah bahwa Indonesia akan makmur, bahwa Indonesia ke generasi ke depan itu akan punya kesempatan di generasi emas. Tapi jejaknya nggak ada tuh. Gibran juga begitu, akhirnya ikuti bapaknya tuh, keluarin semua kartu. Oke, kita tetap lanjutkan. Siapa yang mau nanya lagi? Ya, satu kamu, kedua yang perempuan, yang ketiga kamu. Oke, cepat. Jangan bernarasi, cukup langsung tanya aja. Panitia, mic-nya. Runner mana nih? Runnernya panitia ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Nomordana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Ketika kita mendukung suatu partai menjadi orang partai yang mengusung salah satu calon, kemudian calon tersebut menang, lalu oknum dari partai kita meminta jabatan atau keuntungan atas dasar lobby-lobby politiknya. Seperti yang kita tahu, tindakan ini seperti korupsi sudah menjadi budaya dan dianggap hal wajar, dianggap hal remeh. Kalau politik Indonesia masih kotor begini, bagaimana dengan Indonesia Emas 2045? Mungkin Indonesia Emas 2045 ini hanya angan-angan belaka seperti yang dikatakan Bapak Rocky Gerung. Nah, saya, apakah tindakan ini termasuk KKN? Atau ini bisa dikatakan sebagai tindakan meminta balas budi? Sekiranya itu, Pak. Terima kasih. Wah. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Arinda Maulina Putri dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Saya langsung nanya aja kepada narasumber semuanya. Mungkin ini dari saya kurang ngerti untuk ke dunia politik karena saya bukan anak hukum. Cuman sejauh ini menjadi masyarakat di Indonesia, untuk saya highlight ke pemberantasan korupsinya gitu. Menurut saya korupsi itu sejauh ini kayak belum bisa terberantas karena punishment yang diberikan kepada orang-orang yang korupsi itu cukup apa ya, yang kayak mungkin ada katanya iming-imingnya penjaranya enak apa segala macam, bahkan ada sering untuk pemberantasan untuk korupsi itu dipotong masa tahanannya gitu. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber, kenapa sih Indonesia tuh nggak berani membuat punishment yang lebih kejam lagi sehingga untuk untuk yang para koruptor ini bisa jera gitu, bisa takut istilahnya. Karena kita lihat aja di luar negeri kan bagaimana punishment soal koruptor. Kenapa sih Indonesia tuh nggak berani gitu loh buat peraturan supaya koruptor ini berkurang, karena kan kayak anggapnya ada di luar negeri ada kayak hukuman mati apa segala macam. Kenapa Indonesia nggak berani? Karena menurut saya mungkin dengan ancaman yang luar biasa untuk punishment yang kayak entah di hukuman mati apa segala macam, saya rasa itu bisa mengurangi. Itu menurut saya. Jadi itu aja yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aji Dafala Iram dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Mungkin pertanyaan saya simpel ya untuk para pemateri. Kebetulan kemarin juga dibahas di kelas saya, itu untuk pemberantasan jalur korupsi di Indonesia itu kira-kira yang tepat
jalur penal atau non penal gitu. Jalur penal, jalur hukum atau jalur non penal yang diutamakan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, Bang Novel sepertinya yang pas untuk menjawab itu. Yang pertama dari anak FISIP tadi soal apakah itu termasuk bagian daripada KKN. Pertanyaan kedua, kenapa kita tidak berani memberikan punishment yang berat seperti hukuman mati dan lain-lain. Yang ketiga soal tadi. Baik, pertanyaannya bagus-bagus tadi. Yang pertama tadi disokong menjadi pejabat, terus atau jadi kepala daerah contohnya, terus bagi-bagi untuk jabatan di bawahnya dan seterusnya, itu KKN bukan. Kalau Anda yang jadi orang yang diberi jabatan, KKN bukan. Gini, kadangkala orang menjadi memaklumi atau permisif karena ketika kita sendiri merasa bahwa di posisi itu kemudian kita ikut senang. Nah, ini sebelum saya menjawab di poin itu, saya perlu menjelaskan bahwa kadangkala kita sering lupa sesuatu hal yang sifatnya dimudahkan itu belum tentu baik. Seandainya nih ada anak kecil, mungkin adik atau ponakan gitu ya, saking sayangnya kamu sama ponakan tadi, kemana-mana kau gendong dia, jangan sampai apa-apa digendong, dijagain. Yang terjadi ketika besar kakinya lemah dia, kakinya kecil. Kenapa? Karena nggak dipakai, karena nggak ada tantangan di sana. Sama seperti kalau diri kita, mama, ini bisa jadi nanti Anda semua ada pernah bisa mengalami. Dapat privilege dan kemudian dimudahkan untuk dari suatu tertentu, nggak perlu upaya. Yang ada itu melemahkan. Yang poin pertama itu diri kita. Yang kedua, menjawab pertanyaan itu dikaitkan dengan aturan formal. Itu bagian dari nepotisme. Di Undang-Undang 2899, walaupun undang-undang itu nggak pernah dipakai sampai hari ini. Itu undang-undang ada ancaman pidananya, 12 tahun, bayangkan. Tapi nggak pernah dipakai sampai hari ini undang-undang. Itu undang-undangnya sia-sia. Walaupun ada aturan-aturan administratif yang bisa dipakai, aturan administratifnya, aturan pemidanaan dalam Undang-Undang 2899 sama sekali belum pernah dipakai. Mengatur bahwa kolusi itu kejahatan, nepotisme itu kejahatan. Tapi pasal-pasal itu nggak pernah dipakai. Tapi pada dasarnya saya menjelaskan tadi untuk kita melihat dari dua perspektif. Jangan kita kemudian melihat itu ketika orang lain dan kepada diri kita, kemudian kita memilih, oh kita pengen juga. Contohnya, Anda mungkin mau ngambil S2 suatu hari dan punya saudara rektor di mana gitu, terus kemudian dimudahkan untuk masuk. Kita sadar itu adalah cara untuk merugikan kita. Kalau kita sadar begitu, kita juga berbuat untuk tidak mau begitu, dan kita juga ikut mengawasi atau mengkritisi agar penegakan hukum soal itu dilakukan, karena dampaknya luas dan itu akan menjadi masalah yang luar biasa. Bukan sekedar itu, hari ini kita bicara konflik of interest, itu dianggap suatu hal yang lumrah. Bayangkan, pejabat-pejabat di level menteri, bahkan Menko sekalipun, itu membicarakan soal konflik of interest gak punya rasa malu. Bayangkan, itu masalah. Dan sekali lagi kita melihat itu semua bukan terus membuat kita menjadi putus asa, tapi kita menjadi tantangan sebagai anak-anak muda. Kita harus bisa berbuat atau menggedor suatu keadaan agar bisa diperbaiki, agar kemudian ke depan nggak terjadi lagi seperti itu. Yang kedua tadi soal hukuman, ya. Kenapa nggak sanksinya berat? Memang begini, kalau kita melihat dari kaidah hukum pidana, tentunya dalam tujuan hukum itu tercapai ketika ada kepastian dan kesegeraan. Itu yang pertama. Jadi bukan semata-mata hukuman berat, walaupun dalam konteks deterrent effect itu perlu adanya sanksi yang berat. Tapi perlu kita lihat
bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi atau kejahatan-kejahatan yang intinya berbuat jahat itu untuk mendapatkan uang atau kekayaan, itu bukan sekedar hukuman beratnya saja, tapi bagaimana perampasan atas harta hasil kejahatannya, bagaimana juga membebankan kewajiban denda dan ganti rugi yang berat buat dia. Jadi bukan sekedar hukuman badan saja. Saya khawatir kalau kita hanya berpikir bahwa hukuman berat yang biasanya 5 tahun seandainya ancamannya dibikin 15 tahun. Kalau penegak hukumnya korup, malah jadi bahan bargaining. Yang biasanya kasus begitu nyuapnya atau ngasih ke penegak hukumnya mungkin 100 juta, ini hukumannya lebih berat, kamu ngasihnya 500 juta. Yang terjadi malah nggak benar. Konteksnya adalah hukum diupayakan agar ada kepastian dan kesegeraan. Contoh, kita kalau datang ke negara-negara maju, ketika kita tahu bahwa ada aturan dilarang buang sampah sembarangan, kan bukan masalah kita takut hukuman beratnya, tapi kita yakin bahwa kalau kita berbuat, hampir bisa dipastikan kita akan kena sanksi, dan itu segera, nggak lama. Maka kita nggak berani berbuat. Nah, itu menjadi hal yang kemudian kita perlu pahami bahwa bagaimana konteks hukum ini bukan semata-mata hukuman berat, tapi bagaimana hukuman ini sesuai dan tepat sasaran. Tadi kita lihat berapa banyak perkara korupsi atau perkara kejahatan yang terkait dengan perolehan uang banyak itu kemudian tidak betul-betul dirampas hasil kejahatannya. Contoh kalau kita lihat kasus BTS yang sekarang ini sedang berjalan, 8, sekian triliun katanya kerugian keuangan negara, yang dirampas berapa? Walaupun kita tahu ada banyak problematika dalam penanganannya, tapi kalau nilainya masih sangat jauh, wah itu menjadi problem. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita juga mesti harus melihat dan mengkritisi dari sisi-sisi seperti itu. Yang berikut tadi terkait dengan upaya pemberantasan korupsi itu baiknya dibawa ke ranah penal atau non penal. Jadi begini, ketika melihat politik hukum kita ini menempatkan korupsi sebagai kejahatan yang extraordinary. Kalau namanya extraordinary, mestinya bukan ultimum remedium, tapi primum remedium. Kalau primum remedium, ya mestinya hukumannya penal. Jadi ketika kita mengambil posisi seperti itu, penal kebalik saya tadi ya. Jadi ya, oke. Jadi ketika kita mengambil posisi tadi, jangan kemudian ada perkara kejahatan tidak pidana korupsi kemudian diselesaikan secara administratif. Itu nggak boleh, karena penempatannya tidak pidana korupsi sebagai extraordinary. Dengan begitu kita bisa mendorong dan ikut mengawasi bahwa penegakan hukum terkait dengan tidak pidana korupsi selain dari tadi masalah hukumannya, tapi juga memastikan setiap perkara tidak pidana korupsi betul-betul dibawa dalam pertanggungjawaban hukum pidana, ditambah lagi dengan prosesnya cepat dan lebih komprehensif, tidak hanya terkait dengan pidana badannya saja, tapi juga pidana atas harta kekayaan yang dia miliki, yang itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembalikan. Saya tambahkan satu hal lagi, dalam perkara tidak pidana korupsi atau kejahatan pada umumnya, itu kebanyakan penegakan hukumnya itu hanya terkait dengan kerugiannya langsung. Padahal setiap kejahatan, terutama tidak pidana korupsi, itu dampaknya nggak cuma langsungnya saja. Saya berikan contoh sederhana sebagai analogi. Seandainya nih, kamu punya mobil, dan kemudian mobilmu dicuri spionnya saja, dengan cara dipatahkan oleh pencuri. Ketika spionnya diambil dan dicuri itu, pencurinya menjual keloakan karena dan patah kan, dan dijual harganya 100.000 seumpama. Dan oleh tukang loak tadi, orang lewat dibeli 150.000 gitu, diambil untung 50.000. Setelah sekian lama ketahuan pelakunya, dia bilang, mana spionnya? Dijual ke tukang loak, berapa? 100.000. Diambil uangnya, dikembalikan ke dirimu 100.000. Kira-kira kau beli spion apa enggak? Kan enggak mungkin. Nah inilah gambarannya tentang praktek kejahatan korupsi selama ini. Praktek korupsinya, contohnya
terbebani dengan dia korupsi jembatan seandainya. Jembatan itu nilainya mungkin 10 miliar. Tapi ketika dia korupsi sebesar 5 miliar, akibatnya jembatan ini rubuh. Maka ketika dia dipidana atas kejahatan itu, dia hanya disuruh mengganti 5 miliar. Loh kok enak? Kenapa? Karena jembatannya rubuh, bikinnya 10 miliar. Ditambah lagi, berapa banyak orang yang harusnya bisa melintas jembatan itu dengan mudah, sehingga perekonomian bisa bergerak, sehingga kosnya masyarakat jadi lebih kecil untuk biaya perjalanan, akhirnya menjadi lebih besar. Biaya-biaya itu siapa yang tanggung? Makanya kita banyak melihat praktek-praktek penegakan hukum tindak pidana korupsi yang justru membuat seolah-olah negara atau masyarakat mensubsidi pelaku kejahatan korupsi. Nah, ini perlu juga kita semua untuk kritis agar proses penegakan hukum ini bergeser dengan pertanggungjawaban yang benar, agar orang yang berbuat kejahatan dibebankan dengan segala kerugian yang timbul, baik itu kerugian langsung, kerugian keekonomian yang tidak bisa dimanfaatkan, kerugian yang itu terjadi karena damage yang ditimbulkan, dan biaya untuk rehabilitasi atas segala kerusakan yang ditimbulkan. Nah, hal-hal begini perlu kesadaran kita semua untuk mendorong dan mengkritisi atau memaksa agar negara mengambil peran melindungi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, dan tidak membiarkan negara dan masyarakat mensubsidi pelaku kejahatan. Jadi hal-hal ini bisa kita lakukan, dan ini ruang-ruang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa juga untuk melakukan penelitian, untuk melakukan kajian, dan banyak hal lain lagi untuk mendorong agar penegakan hukum itu dilakukan dengan cara yang benar. Gitu, terima kasih. Bang Mas Novel, menyangkut pertanyaan tadi, berarti undang-undang kita tuh sebetulnya sudah pas atau kurang, atau penegakannya yang kurang, dalam proses penegakannya yang kurang? Ya, bicara terkait dengan undang-undang kita yang sekarang, kurang lebihnya pasti ada. Kalau bicara apakah sudah cukup, pasti kurang. Contohnya, kalau kita lihat konvensi UNCIC, di situ diantaranya mengamanatkan soal illicit enrichment. Illicit enrichment ini kemarin sempat dibuat dalam draft undang-undang perampasan aset, tapi draft pertama langsung dihilangkan. Apa itu illicit enrichment? Kalau ada pejabat punya kekayaan contohnya 10, terus tiba-tiba setelah 5 tahun dia meningkat jadi 100, peningkatan kejahatan, peningkatan kekayaan yang tanpa hak itu, yang diduga melanggar hukum, itu bisa dibela dengan cara dirampas tanpa melalui proses pertanggungjawaban pidana kepada dirinya. Ini contoh, dan itu di banyak negara membuat orang takut berbuat korupsi. Nah ini karena apa? Kalau bicara perbuatan tidak pidana korupsi, kita tentu bicara pembuktian. Pembuktian perkara tidak pidana itu sulit. Mungkin dari 100 perbuatan yang bisa dibuktikan mungkin hanya 5 atau 10. Nah ini yang membuat kemudian dibuatlah cara-cara penegakan hukum yang lebih baik. Contoh lagi, penegakan hukum seharusnya terutama terkait dengan kejahatan-kejahatan serius, harusnya digunakan juga tidak pidana pencucian uang. Kenapa? Karena pelaku kejahatan ini selalu berulang. Ketika dia berulang perbuatannya, kemudian tidak pidana pencucian uang ditetapkan kepada yang bersangkutan, ini bisa digunakan selain dari memidana upaya-upaya menyembunyikan harta, juga bisa untuk merampas harta-harta hasil kejahatan tidak pidana yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi upaya-upaya tadi harusnya dilakukan. Jadi kalau bicara apakah undang-undangnya sudah cukup, saya kira kalau cukup masih banyak yang bisa ditingkatkan seharusnya. Tapi lebih kepada penegak hukumnya yang kurang kemauan, dan hari ini kalau bicara penegak hukum masih korup. Dan ini harus kita kritisi untuk dipaksa untuk mereka harus mau memperbaiki dan kemudian melakukan penegakan hukum yang benar. Karena bukan sekedar masalah ini saja. Kalau kita lihat justru banyak masalah ketidakadilan karena proses penegakan hukum yang menyimpang atau masalah-masalah lain yang itu menjadi bagian dari hal yang bisa terdampak kepada masyarakat dan kita semua. Saya kira itu. Dari 3 pertanyaan tadi Bang Rocky, kira-kira dengan satu jawaban bagaimana Bang? Satu soal apakah itu KKN, punishment kita sudah cukup, kenapa tidak membuat punishment berat, kemudian
apakah soal pemberantasan ini dengan hukum atau lewat jalur non hukum? Ada ide besar, tetapi ide besar itu mesti kita delegasikan pada orang dengan kekuatan berpikir yang tajam, gitu kan? Itu intinya. Jadi semua yang kita ucapkan di sini keinginan kita, tetapi keinginan itu akan dibatalkan oleh peristiwa-peristiwa politik 2-3 hari ke depan. Nah, kita berupaya untuk melihat bisa nggak satu momentum radikal dihasilkan supaya orang percaya bahwa akan ada penegakan hukum. Nah, momentum itu kadangkala disediakan oleh sejarah, tapi kita tidak boleh menganggap bahwa hanya itu yang harus kita tunggu tuh. Sejarah tiba dan kadangkala kita tidak siap untuk menghidupkan harapan itu. Jadi forum ini adalah forum untuk menghidupkan harapan. Kita nggak tahu apakah Ibu Mega hari ini lagi berpikir untuk mengimpeach Pak Presiden Jokowi. Kita nggak tahu apakah Pak Presiden Jokowi begitu tahu Ibu Mega akan mengimpeach, maka dia akan keluarin kartu untuk mensprindikan Puan Maharani atau suaminya. Kan itu hal yang, tapi dia bisa terjadi kapan aja tuh. Tapi tadi saya katakan bahwa untuk menghidupkan harapan mesti ada kecerdasan. Dan itu yang tidak kita lihat sinyal dari Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya justru jadi transaksi. Dia bujuk semua orang bahwa percayalah bahwa Indonesia akan makmur, bahwa Indonesia ke generasi ke depan itu akan punya kesempatan di generasi emas. Tapi jejaknya nggak ada tuh. Gibran juga begitu, akhirnya ikuti bapaknya tuh keluarin semua kartu. Bapaknya udah keluarin kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia segala macam, kartu. Satu hal yang nggak dikeluarin oleh Pak, kartu yang dia mau pakai sendiri doang tuh, kartu Indonesia Dungu. Oke, saya kira ini akhir daripada diskusi kita pada hari ini. Kalau melihat dari judul tantangan bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, luar biasa tantangannya. Tapi seperti yang Bang Rocky katakan, Mas Yudi katakan, Bang Novel katakan, bahwa Anda harus tetap menjaga integritas moral Anda sekarang supaya masa depan kita masih ada untuk tetap bisa memberantas korupsi dan menegakkan hak asasi manusia. Oke, last statement dari Mas Dimas. Ya, bikin closing statement. Closing statement masing-masingnya. Habis Bang. Dari banyak percakapan dan diskusi teman-teman, ada satu yang linear ya. Tadi disebutkan soal kemudian moral, perlu membangun kompas moral. Tapi selain moral, penting juga untuk membangun empati. Karena empati itu yang kemudian menautkan kita dengan permasalahan yang ada di sekitar. Ketika mahasiswa punya moral, ketika semua manusia punya moral atau punya pengetahuan, tapi tidak punya empati, yang ada adalah manusia yang seperti robot yang pada akhirnya hanya mengandalkan logika berpikir tapi tanpa ada perasaan lemah lembut untuk kemudian dapat membedakan mana yang jahat, mana yang buruk. Jadi saya rasa dalam konteks penegakan korupsi, dalam konteks pemberantasan korupsi dan konteks penegakan hak asasi manusia, penting untuk kemudian bisa mengetahui esensi kemanusiaan dan juga esensi orang atau manusia itu sendiri dalam konteks empati, moral, dan pengetahuan. Terima kasih. Ya, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, bahwa kawan-kawan, kita tidak perlu berharap banyak kepada siapapun. Kita harus siap menghadapi segala tantangan dan segala kemungkinan yang dihadirkan oleh negara, maka kita akan terus melawan. Hidup mahasiswa! Mahasiswa. Ya, terima kasih. Baik, bagi saya begini, mari kita tingkatkan kompetensi diri kita, pengetahuan, keterampilan, tapi ingat, di bawahnya mesti pondasinya kejujuran dan integritas. Dan setelah itu, marilah kita terus berbuat. Kalau hanya berintegritas, jujur, berkompetensi saja, itu belum cukup. Kalau mau berbuat, butuh keberanian. Ingat,
kita berani tidak akan mengurangi umur, dan kalau kita takut maka juga tidak menambah umur. Jadi pilih berani, semoga dengan berani kita bisa bermanfaat dan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih. Ketidakadilan masih terjadi di negeri kita. Contohnya para koruptor. Begitu mereka yang moralnya sudah hancur, buruk, mengkhianati negara, maling uang rakyat, ya, keluar dari penjara bisa nyalek. Sementara teman-teman tadi mau ke dunia kerja harus bikin SKCK, gitu kan? Bagaimana seorang caleg koruptor kemudian dia menang, ya, dia akan terpilih menjadi anggota dewan yang terhormat. Dulu dibui dia gara-gara korupsi, sekarang menjadi anggota dewan yang terhormat. Udah gitu, kedepannya ketika dia menjadi majelis etik dipanggilnya yang mulia, ya kan? Jadi kita yang mulia gitu kan, ketika dia jadi majelis etik. Jadi anggota dewan terhormat, kemudian menjadi majelis etik atas nama apa? Atas nama katanya semua sama gitu kan? Padahal itu hanya mengada-ngada gitu. Karena apa? Karena yang bisa untuk jadi nyalek lagi ya pasti caleg koruptor lah, nggak semua pidana bisa gitu kan, yang karena yang masih punya uang adalah koruptor gitu. Tetapi ini yang maksud saya menyadarkan bahwa inilah realitas negara kita, bahwa yang kaya makin kaya gitu kan, yang miskin makin miskin, dan yang apa namanya, lu punya uang lu punya. Oke, demikian dari saya, terima kasih. Sangat mudah, dan perkembangan pikiran Anda bisa melampaui perkembangan pikiran dunia bila Anda punya cukup asupan akal sehat. Dan karena itu perbanyak nutrisi Anda, terutama protein. Ini Samarinda ini ada laut, ada sungai, artinya banyak ikan itu. Jadi makan ikan, jangan hafal nama-nama ikan ya. Oke. Dapat sepeda tadi, Bang. Oke. Dan bagian yang paling enak dari ikan adalah kepala ikan. Jadi makan kepala ikan, karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Kepala ikan lebih enak daripada kepala negara. Baik, adik-adik semua, bapak-bapak, saudara-saudara pembicara, terima kasih sudah memberikan pencerahan, semangat baru buat teman-teman mahasiswa di Universitas Mula Warman ini. Bapak Rektor yang mewakili, terima kasih sudah berani mengadakan kegiatan ini dan mengundang Bapak Rocky. Saya tahu saya tahu kendala kita ada, beberapa kelompok yang menolak kehadiran beliau. Saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, pikiran itu tidak ada yang berbahaya, pikiran itu tidak ada yang jahat. Pikiran itu adalah sesuatu yang bisa kita pilah, mana yang baik dan mana benar, mana yang bisa kita terima dan mana yang bisa kita terima. Tapi ketika Anda menolak kehadiran seorang untuk memberikan pemikiran, itu adalah kejahatan. Jadi Indonesia kalau ingin jadi demokrasi, jangan adalah menghalang-halangi seorang untuk bicara di forum apapun, ya. Jadi buat teman-teman semua, mari sekarang mantapkan integritas dan kejujuran teman-teman semua, karena korupsi ini susah untuk kita hadapi, untuk kita hilangkan. Hak asasi manusia di negara ini juga susah untuk ditegakkan, karena itu semua di luar kekuasaan kita. Yang kita jaga adalah moral dan etika kita, integritas moral kita yang mesti kita jaga, ya. Tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang jujur, karena itu adalah awal anti korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.